Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pursyaningsih dengan NIM 94202538 dari kelas 1 TB2. Di sini saya akan membuat video tugas agama. Nomor 1, jelaskan sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Yang pertama ada psikologis, di luar perbedaan pandangan terhadap pernyataan secara psikologis. Manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, ataukah ateis, tidak bertuhan. Realitanya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Sosial budaya. Secara teoretis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah biasa. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Yuridis. Yuridis yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada UUD tahun 1945 hasil dari amandemen, yang ketiga ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas, yang keempat ada UU nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 hingga 2025. Nomor 5 ada PP nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2010 hingga 2014. Yang keenam ada PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan. UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nomor 2, jelaskan secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslam artinya berserah diri atau tunduk, patuh, dan salam artinya damai atau kedamaian, dan salamah artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Nomor 3, apa yang dimaksud al-umuru bimaqasidiha atau segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-yakinu la yuzalu bishi syak atau keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyaqqatu tajibut tasyi atau kesuksesan itu menarik kemudahan. Ad-damnu yuzalu, kemudahan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Al-adatu muhakkamah atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Jawabannya, yang pertama, al-umuru bimaqasidiha atau segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena amri. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinu la yuzalu bihi syak atau keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah sudah keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Ketiga, al-masyaqqatu tajibut tasyir atau kesuksesan itu menarik kemudahan. Dari kaidah inilah muncullah rukasyah atau rukasyah, kemudian yang meringankan. Misalnya mengqosor sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah berpergian, sakit, terpaksa lupa, ketidakmampuan, dan kesuksesan lainnya. Keempat, ad-daharu yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah atau seperti memberantas praktik curang dalam bisnis. Ziyana, hukuman yang membuat jerah para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munalaqat seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir sub-sub kaidah antara lain dari ulmaf asyid muqaddamun atau ala al-jabil muqasyolih atau menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahan. Misalnya lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum atau menghilangkan kemiskinan guru untuk mengaji. Harus didahului daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misalnya ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Nomor 4, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Jawabannya, adapun Ginanjar tahun 2004 nomor 107 hingga 109 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadiran. Nomor 5, apa yang ditawarkan oleh Syed Husin Nasr, terapi spiritual untuk mengatasi problematik manusia? Jawabannya, sejalan dengan itu, Syed Husin Nasr juga
menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematik manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Jawabannya, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spiritualitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Nomor 7. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-saudah atau bahagia terbagi menjadi dua. Jelaskan. Jawabannya, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-saudah atau bahagia terbagi menjadi dua. Pertama, bahagia hakikah, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakikah adalah kebahagiaan ukawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan dunawi. Kebahagiaan ukawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang-orang yang tidak beriman. Nomor 8, menurut Ibn Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Jawabannya, Syekh Ibn Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, dia di luar kedua jenis manusia ini. Ada dua manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Nomor 9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dan dengki. Yang kedua ada nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, dan suka. Yang ketiga ada nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka, sedekah, dan sederhana. Yang keempat ada nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah dan suka. Yang kelima ada nafsu badiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, dan wirafi. Yang keenam ada nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Dan yang terakhir ada nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Jawabannya, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama ada meluruskan akidah manusia, yang kedua ada meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga ada mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima ada membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.